perangkat-perangkat komunikasi sekarang semuanya makin kecil gitu Iya, ya, heeh. wireless dan lain sebagainya itu agak mengerikan. Halo, selamat datang kembali di Reflections with Amanda. Kali ini kita berbicara dengan Marlin Siahaan yang dipanggil Iut. Halo, Bu Amanda. Terima kasih udah Halo. diajakin ketemuan nih, Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. hadir. Iya. Akhir-akhir ini sibuk apa, Iut? Aduh, sibuk apa ya? Banyak nih pengangguran banyak acara. Ya, saya masih di seputaran dunia digital bisnis, terus masih ya advisor beberapa startup nih untuk membesarkan bisnis mereka dari sisi bisnis digital ya Bu. Salah satunya kayak AI company gitu. Masih juga ikutan di salah satu carbon trading company gitu deh, sebagai investor relation di situ. Ya seputar teknologi. Bu Amanda sendiri gimana kabarnya? Aduh, masih sibuk aja nih kayaknya ya. Iya sibuk dan akhir-akhir ini tuh banyak traveling. Iya ya, katanya November ini mau pergi keluar kota lagi. Keluar kota. Kemana tuh? Beberapa bulan terakhir nih ke 3 benua, bayangin dong. Ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika. Luar biasa loh, keliling dunia. Iya, tapi yang November ini kita di dalam negeri itu ya. Kegiatan apa tuh? Itu nanti akan berbincang dengan jurnalis, bagaimana para jurnalis ini bisa lebih giat ya meliput isu-isu terkait perubahan iklim, sustainability, environment. Wah, masih tetap berkecimpung di area yang sangat istimewa ini ya. Karena bisanya itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Nah kalau tadi kan Iut bicara digital business ya, profesinya saya tahu sebagai antara lain sebagai digital business creator. Itu apa ya kira-kira line of work-nya itu apa saja yang dilakukan? Iya, jadi sebenarnya sih lebih ke advisor ya, digital business advisor. Jadi saya banyak berkomunikasi, memberikan business advice kepada startup yang saat ini mulai banyak menjamur kan di Indonesia dan mereka memang membutuhkan advice dari para expert gitu ya yang memang udah lama bekerja di korporat gitu, karena biasanya kita ngajarin sistem gitu loh, gimana sih supaya bisnis ini bisa bertumbuh, apa sih yang harus disiapin gitu kan, dan bagaimana menyiapkan supaya EBITDA-nya bisa positif gitu. Terus kalau dari sisi operasional apa sih yang harus disiapin, kalau dari sisi sales timnya harus diapain, organisasi bisnisnya seperti apa, seperti itu sih. Jadi benar-benar ini ya jadi mentor gitu, jadi mentor, jadi teman untuk mereka berdiskusi seperti itu. Biasanya startup itu muda-muda ownernya atau? Ya banyak yang muda-muda, tapi kesini-sininya sih udah nggak hanya anak muda sih, banyak juga yang cukup berpengalaman, tapi mungkin sudah punya pengalaman bekerja, tapi udah kepengen membangun bisnis sendiri, itu juga ada yang seperti itu. Tapi biasanya mungkin ada yang mereka jagonya di finance, butuh partner yang memang ngerti bisnis ekspansi, kayak misalnya itu saya bisa bantu gitu, atau untuk bisnis developmentnya, nah itu saya biasanya lebih ahli di situ gitu. Kalau finance biasanya agak beda nih strateginya gitu. Seperti itu sih, jadi ya nggak melulu hanya anak muda, tapi memang identiknya startup itu selalu spiritnya spirit muda. Iya, betul. Gitu. Iya. Kalau aku kan juga lihat nih bionya Bu Amanda nih ya, Instagramnya tuh keren banget ya, pegiat harmoni bumi. Itu sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan seperti itu, apa ada pilihan lain atau gimana ya Bu? Sebenarnya kegiatannya banyak terkait lingkungan hidup, perubahan iklim, sustainability. Oh, sip ini ya. 3 bidang itu. Tapi suatu saat saya ditanya, jadi mau ada acara.
Ibu atribusinya apa? Nggak mungkin kan saya tulis lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, climate Panjangan action, ya. panjang gitu. Dan memang saya tidak klaim diri saya sebagai aktivis ya, pegiat. Dan trying to harmonize activities to care for the earth gitu. Jadi akhirnya pegiat harmoni bumi. Oke. Tapi tadi ditanya apa ada kegiatan lain? Ada, tapi saya tetap berusaha dalam koridor bidang itu. Antara lain misalnya saya juga bergiat dalam bidang kuliner, mencoba meningkatkan kepedulian terhadap kuliner lokal. Itu juga kan termasuk itu, Oh gitu. menjaga bumi juga. Oh, seperti apa Bu? Ya diangkat gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang sukanya makanan impor karena status kan ya, terus kita berikan informasi atau coba deh makanan lokal seperti ini. Karena makanan lokal itu dia membantu petani, lebih sehat karena lebih dekat ke kita dan juga lebih membantu menjaga lingkungan daripada kita menikmati makanan impor. Oh iya, kadang-kadang makanan impor tuh buat gaya ya. Cuman itu. mereka biasanya juga ada standar ininya sendiri sih ya. Standar untuk sustainability-nya segala macam ya. Jadi personal brandingnya tetap tadi yang namanya pegiat harmoni bumi. Wow. Jadi mudah-mudahan itu bisa mencakup berbagai macam kegiatan Iya. lakukan. Kita tetap butuh makan di bumi ya, jadi tetap ya ada kegiatan untuk mendukung ini ya tadi restoran atau ini ya tadi bisnis kuliner ya. UMKM kuliner juga tentunya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya ya, Yud kan bergerak dalam bidang teknologi ya. Yes. Teknologi is on your mind 24/7 lah boleh dikatakan gitu ya. Bagaimana situasi perkembangan teknologi sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Apakah ada perbedaan pesat gitu dari sisi teknologi apapun itu ya teknologinya? Wah banyak sih Bu, banyak banget perbedaannya. Salah satunya adalah ketika sebelum pandemi itu kita bisnis industri ya startup misalnya gitu ya, yang berkembang itu lebih kepada e-commerce, terus kayak transport hailing gitu. Tapi pada saat COVID terjadi, itu kan new normal ya. Itu mulai yang namanya e-commerce makin bertumbuh, karena orang mulai belanja online. Jadi kayak makanan hari-hari aja tuh udah orang beli di online gitu kan. Retail bisnis mereka juga mulai masuk ke online. Mereka siapkan delivery order gitu kan untuk diantar ke rumah, karena semua orang beli ikan aja, beli sayur aja serba online kan gitu. Jadi everybody has to make any innovation and disruptive things gitu kan. Lalu bisnis yang berkembang lagi adalah UMKM yang membuat negara kita survive di COVID secara ekonomi kan. UMKM-nya tuh cukup berkembang ya, cukup bertahan. Kita tuh tipenya kan masyarakatnya guyup ya. Jadi kalau yang jualan itu temen atau apa gitu bantu-bantu beli ya kan. Jadi itu juga yang membuat ekonomi kita kemarin bisa survive. Lalu bisnis health tech juga mulai naik daun di masa COVID, karena orang apa-apa takut kena COVID, takut ini dia langsung nggak bisa ke rumah sakit, dia tanya-tanya ke ini kan health tech aplikasi gitu. Itu juga berkembang kesini-sininya, makin banyak kayak agritech, terus makin kalau dulu mungkin anak-anak kalau anak Gen Z gitu ya ditanya anak milenial mungkin kalau ditanya mau jadi pekerja petani nggak gitu, pasti nggak jawabnya gitu kan, karena buat mereka tuh nggak seksi gitu ya. Tapi sekarang mulai banyak bisnis-bisnis yang berbasis agritech, dan bisnisnya itu kayak hidroponik dan sebagainya, tapi ada teknologinya pakai IoT gitu kan, atau sejenis itu. Nah itu yang mulai bertumbuh, dan itu banyak dilakukan oleh kaum muda gitu. Dan hebatnya mereka mau gitu loh untuk bertani, mencoba bercocok tanam dan sebagainya gitu Bu. Ya. Seru ya. Seru. Nah Ibu Manda sendiri, andalan Ibu untuk kalau menggunakan teknologi
Itu biasanya pakai apa, Bu? Udah pakai AI nggak? Sekarang kan semua serba AI ya. Iya, sekarang kayaknya agak susah ya hidup tanpa AI. Karena semuanya Bener. dipermudah ya, Iya. semuanya apapun gitu. Sampai saya kadang-kadang terkaget-kaget gitu ya melihat kemajuan teknologi. Bener. Dan kan saya mungkin termasuk generasinya baby boomer kali ya. Ada perasaan sah nggak sih kalau saya gunakan teknologi ini untuk satu kreasi gitu loh. Oh. Jadi padahal mudah sekali kan itu menggunakan AI. Betul. Juga tentunya perangkat-perangkat komunikasi sekarang semuanya makin kecil gitu ya, wireless dan lain sebagainya, itu agak mengerikan sebenarnya gitu ya, karena perkembangannya kan sangat pesat sekali dan harus mengikuti kan supaya tidak ketinggalan gitu kan sama yang lain-lain. Contohnya saya banyak menulis, lalu kan kebantu banget sekarang dengan adanya kebantu AI banget, termasuk bahkan translation, gitu, researchnya. Tapi kan ya pastikan ya namanya itu kan teknologi, tetap harus kita verify ya apakah informasinya benar, sehingga cek recheck itu tetap harus dilakukan dan jangan sampai plagiat jadinya itu dia. Jadi berusaha gimana caranya gitu, dan harus terus mempelajari karena kan banyak yang mengatakan itu sebenarnya negatif kan teknologi itu. Ya kalau saya sih sebagai penggiat teknologi, teknologi itu menurut saya kita nggak negatif, nggak menerima itu secara negatif karena selalu ada hal yang positif dari situ, dan kalau kita nggak ngikutin nanti kita bisa ketinggalan juga kan, karena itu sebuah upgrade skill juga. Betul. Ya gitu. Jadi ya bagusnya sih Ibu mau mengupgrade diri untuk nggak memandang generasi kan teknologi ya. Jadi tetap mau upgrade diri, upgrade skill, that's a good thing, Bu, gitu ya. Makanya. Jadi terima kasih juga ya advice-nya ya, itu tidak fokus pada generasi kan ya sebenarnya. That's good to know gitu loh. Iya, benar. Mama saya aja, Bu, masih suka dia minta diajarin juga pakai AI. Terus transaksi online itu dia maunya sendiri. Padahal saya takut dia lansia ya, takut tapi dia masih bisa gitu. Ini kan kita berbicara mengenai teknologi, mengenai AI, mengenai perkembangan teknologi. Yud juga bekerja di dunia teknologi. Kalau mau berinovasi atau mendapat kesempatan berinovasi baik dari sisi dana, sisi waktu dan lain sebagainya, Yud ingin mengembangkan teknologi apa? Wow, banyak banget nih sekarang teknologi-teknologi terbaru ya. Sampai aku nggak kepikiran nih kira-kira yang belum ada nih apa ya gitu ya, Bu ya. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya aku kepengen bikin teknologi yang sifatnya bisa mendukung para pengrajin, kan kayak kain gitu ya, Bu ya. Itu kan mereka semua masih tangan ya, masih handmade gitu. Gimana ya caranya, walaupun itu di preserve gitu ya mereka, tapi suka kasihan gitu kayak mereka ngerjain satu kain tenun tuh bisa lama, gitu. 2 bulan, 3 bulan. Kalau mungkin bisa dikerjakan seminggu dengan teknologi, bisa produktivitas bisa bertumbuh gitu kan. Apakah AI bisa membantu mereka gitu kan? Ya seperti itu sih yang lagi kebayang gitu. Mungkin someday itu ada teknologi yang bisa membantu para pengrajin kita bisa lebih produktif gitu. Mulia ya cita-citanya mikirin orang lain gitu ya. Iya, mikirin yang masih masih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya tradisional gitu. Nah, kalau langsung ya. Kalau Ibu Amanda sendiri pengen bikin teknologi apa? Itu juga menarik ya. Saya mungkin mikirin diri saya aja dulu ya. Kan saya banyak menulis. Banyak menulis bagaimana memilih informasi yang memang benar gitu. Kan ledakan informasi ini kan luar biasa ya. Bagaimana cara bisa memilih bahwa memang informasinya ini kredibel, bukan hoax, bukan dibuat-buat,
baik secara saintifik, secara sosial dan lain sebagainya. Mulai bisa kan, seperti misalnya kita lihat Google Scholar kan kita bisa gitu ya cari informasi. Tapi kan itu ribuan. Adakah yang bisa menghemat waktu saya sehingga saya mencari satu topik kemudian dia dapat informasinya dan memang legitimate. Sekarang bisa, tapi kita kan tetap harus verify. Benar. Nah, saya berharap ke depannya akan lebih cepat. Lebih cepat dan ada tools-nya yang memudahkan ya. Jadi nggak perlu manual checking ke sini ke sana berapa platform dibuka gitu ya. Langsung satu platform gitu ya. Iya. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa sih Bu. Istilahnya itu kayak platform monitoring gitu. Biasanya bisa harusnya Bu. Oke, gitu. kita coba ya. Possible. Ya, tapi bukan saya yang berinovasi ya. Tapi itu cita-cita saya ya kalau memang saya bisa membuat itu. Oke, kita doakan semoga tercapai juga cita-citanya. Makasih. Ini yang terakhir nih ya, mungkin pertanyaan buat Iyut yang terakhir. Kalau misalnya ada yang ingin seperti Iyut ini kan pengalamannya pasti sudah bertahun-tahun ya di bidang ini. Kalau ada yang ingin masuk di digital business, apakah sebagai creator, apakah sebagai advisor, bisa beri tips nggak ya kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, yang pasti sih inovasi itu perlu gitu ya. Gimana caranya bisnis yang dilakukan itu berimpact gitu, baik itu dari sisi inovasi maupun juga dari sisi impactnya kepada masyarakat gitu. Kalau itu bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem di masyarakat, itu akan menjadi solusi yang baik juga gitu. Terus jenjang pendidikannya apa sebaiknya kalau mau masuk di digital business itu? Tergantung areanya ya. Kalau misalnya dia itu di area IT kan ada computer science atau yang dia memang bisa untuk sekarang dibutuhkan ahli prompt AI gitu kan. Tapi ahli prompt AI iya. Itu udah jadi profesi tuh. Iya, benar yang menciptakan kalau kita bikin prompt ini, nah engineeringnya kan mesti sigap tuh itu ada role seperti itu gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari si startup itu ya di bisnisnya dia apa gitu. Kemudian kemampuan untuk menguasai juga finance itu penting karena kadang kita jago bikin inovasi, jago bikin produk, tapi nggak bisa ngelola perusahaan juga bisa boncos gitu, dia nggak tahu nih ngelola bisnisnya ya kan. Gitu ada orang-orang IT atau orang produk yang mungkin harus berani juga untuk belajar finance gitu atau orang-orang IT yang belajar business development gitu. Itu perlu. Jadi disarankan untuk apalagi kalau kita adalah startup gitu ya, founder yang masih muda ya udah belajar aja. Apa aja dipelajarin gitu. Jangan takut untuk atau segan untuk belajar gitu. Apalagi sekarang teknologi terbuka ya. Bisa belajar apa aja pakai AI kan gitu. Belajar bikin website, belajar coding aja bisa pakai AI, tahu-tahu udah jadi gitu kan. Gitu. Ya, jadi mungkin itu yang akan saya pelajari berikutnya ya, prompt AI. Iya. Prompt AI. Bener itu kalau Bu Amanda bisa hebat. Aduh, saya aja masih ini. Saya minta ilmunya ya. Itu jago coding loh Bu. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu sebelum kita ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Amanda sudah diundang ke acara ini ya, Reflection with Amanda. Sampai ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa ya, amati terus Reflections with Amanda, bunyikan lonceng, subscribe supaya tidak ketinggalan info-info yang menarik seperti yang tadi disampaikan oleh Yu.